mahasiswa Universitas Nusa Cendana. Saya semester 7. Hari ini kita akan belajar tentang materi fluida statis, khususnya pada prinsip Archimedes atau yang sering kita kenal dengan hukum Archimedes. Nah, Archimedes sendiri adalah seorang ilmuwan yang mengemukakan adanya gaya tekan ke atas atau gaya apung yang terjadi pada benda yang berada dalam fluida atau zat cair. Nah, pandangan inilah yang ia berikan sebagai prinsip Archimedes atau hukum Archimedes. Nah, bunyinya adalah sebuah benda yang tercelup seluruhnya atau sebagian dalam suatu zat cair, benda tersebut akan mendapat gaya ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan. Sekarang kita simak animasi berikut. Nah, animasi berikut merupakan animasi dari prinsip Archimedes. Nah, ketika sebuah benda yang tercelup sebagian dalam sebuah zat cair, benda tersebut akan mendapat gaya ke atas. Nah, gaya ke atas ini disebut dengan gaya apung. Nah, karena tekanan pada bagian bawah benda lebih besar daripada bagian atas benda, fluida atau zat cair akan memberikan sebuah gaya ke atas atau gaya apung pada benda tersebut. Nah, dari animasi di samping kita bisa lihat persamaan yang ada di sampingnya. FA sama dengan P1 dikurangi P2 dikali A sama dengan Rho GHA, atau FA sama dengan Rho VG sama dengan M kali G, dimana seperti yang kita ketahui, Rho adalah massa jenis fluida, V adalah volume fluida pindahkan, dan G adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, persamaan ini kita dapat dari persamaan pada pompa hidrolik, di mana gaya apung sama dengan perbedaan tekanan kali luasan yang ditekan oleh sebuah gaya, atau lebih tepatnya F1 berbanding A1 sama dengan F2 berbanding dengan A2. Nah, pada prinsip Archimedes atau hukum Archimedes ini kita sering mengenal 3 peristiwa. Nah, ketiga peristiwa ini biasanya merupakan 3 syarat utama kesetimbangan benda di dalam fluida. Jadi kita ingin mengetahui apakah benda tersebut tercelup sebagian atau seluruhnya, tentunya kita menggunakan 3 syarat kesetimbangan benda dalam zat cair. Nah, ketiga syarat tersebut atau ketiga peristiwa yang kita gunakan yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, terapung, melayang, dan tenggelam ini di sini setiap benda yang terjadi pada fluida itu ada 2 gaya yang bekerja pada benda-benda tersebut, yaitu gaya berat dan gaya apung atau gaya ke atas, yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, pada kesempatan ini juga kita akan meninjau kesetimbangan benda dalam fluida dan konsep massa jenisnya. Nah, yang pertama adalah peristiwa tenggelam. Peristiwa tenggelam sendiri terjadi karena FA atau gaya apung yang lebih kecil daripada berat benda. Nah, seperti kita simak pada animasi berikut. Ketika sebuah benda yang kita jatuhkan ke dalam wadah yang berisi zat cair atau fluida, benda tersebut akan langsung tenggelam. Nah, kenapa dia langsung tenggelam? Karena gaya ke atas lebih kecil daripada berat benda atau W pada fluida. Untuk konsep massa jenisnya sendiri, massa jenis rata-rata benda lebih besar daripada massa jenis zat cair.
Sekarang kita pindah ke peristiwa berikut, yang kedua yaitu peristiwa melayang. Nah, untuk peristiwa melayang sendiri ada animasinya juga. Kita perhatikan animasinya. Ketika benda kita jatuhkan ke dalam wadah yang berisi zat cair, kenapa benda tersebut bisa melayang? Nah, ini karena gaya apung yang terjadi pada benda itu sama dengan berat benda di dalam zat cair, atau W sama dengan FA. Nah, untuk konsep massa jenisnya, massa jenis rata-rata benda sama dengan massa jenis zat cair. Sekarang kita akan masuk pada konsep atau peristiwa terapung. Nah, untuk peristiwa terapung sendiri, kita perhatikan animasi berikut. Nah, benda yang kita jatuhkan ke dalam zat cair itu terjadi gaya apung yang lebih besar daripada benda, sehingga benda tersebut dapat terapung. Untuk konsep massa jenisnya, massa jenis rata-rata benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair, di mana gaya berat benda lebih kecil daripada gaya apung atau gaya ke atas. Untuk peristiwa terapung, peristiwa tenggelam dan peristiwa melayang, ada juga yang kita alami atau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk konsep tenggelam sendiri, konsep terapung, dan konsep melayang. Untuk konsep melayang kita bisa mengamati kapal selam yang berada dalam laut. Lalu untuk konsep tenggelam kita bisa mengamati seseorang atau teman kita yang sedang melempar batu ke dalam kolam. Lalu untuk konsep melayang sendiri kita dapat mengamati kapal laut yang sedang berlayar. Untuk konsep mengapung maupun melayang memiliki syarat yang sama, yaitu gaya apung yang dialami oleh benda sama dengan berat benda. Perbedaannya, pada peristiwa melayang, volume air yang didesak benda sama dengan volume benda, sedangkan pada peristiwa mengapung, volume air yang didesak benda sama dengan volume benda yang tercelup ke dalam zat cair. Sekian dan terima kasih telah mengikuti presentasi saya.